Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8, Sehatlah Ragaku, di bagian fakta dan opini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini ada di halaman 195 sampai 201 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan anak-anak dapat membedakan informasi, fakta, dan opini. Yuk kita langsung saja ya. Apa sih Kak fakta itu? Anak-anak semua, fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Nah, itu tadi pengertian fakta. Sedangkan pengertian dari opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Nah, opini ini biasanya sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan dari setiap individu. Nah, adapun ciri-ciri dari fakta adalah ciri yang pertama, fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, fakta memiliki data akurat. Dan yang ketiga, fakta bersifat objektif. Selanjutnya, fakta itu benar-benar terjadi, kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, dan ciri fakta yang terakhir adalah data yang sifatnya kuantitatif, yaitu artinya berupa angka. Nah, adapun ciri-ciri dari opini anak-anak, yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang kedua, bersifat subjektif, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Dan yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Dan ciri yang keenam, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Dan yang ketujuh, opini biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata. Misalnya contohnya bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Kak, apa saja contoh kalimat fakta? Nah, contoh yang pertama anak-anak, harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Itu fakta ya. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Yang ketiga, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Pensil itu harganya Rp2.000. Ini kuantitatif ya anak-anak. Dan oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, ini fakta ya. Yang ketujuh, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan yang lainnya ya anak-anak, inilah beberapa dari contoh kalimat fakta. Kak, contoh kalimat opini apa saja Kak? Nah, contohnya yang pertama anak-anak, besok saya ingin pergi ke luar negeri. Nah, ini berpendapat anak-anak ya, disertai dengan kata ingin. Yang kedua, rumah itu besar sekali. Nah, ini merupakan pendapat. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang indah. Mobil itu sangat cepat. Makanan buatan ibu sangat enak. Kalimat yang 6, contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Yang ketujuh, makanan itu akan terasa lebih gurih jika ditambahkan sedikit perasan air jeruk. Dan yang 8, bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan bunga yang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian membaca.
Perhatikan teks di bawah ini. Nah, di sini anak-anak diminta untuk memperhatikan baik-baik ya, yang dalam kolom sesuai apa tidak dengan gambarnya anak-anak. Nah, kita lihat yang pertama, yang nomor 1. Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Nah, perhatikan ya gambarnya. Kemudian, kolom yang kedua anak-anak, bubble yang kedua. Hatsi, aku terlalu lama berenang. Pasti karena itu aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Yang nomor 3, sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Yang nomor 4, aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali, sepertinya tanganku patah. Dan nomor 5, aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Nah, anak-anak, gimana? Apakah ada perbedaan antara perkataan di dalam kotak itu dengan gambarnya, anak-anak? Pastinya ada perbedaan ya, dan ketidaksesuaian, anak-anak. Nah, di sini tugas kalian, periksalah apakah balon ucapan sudah sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Adakah balon ucapan yang tidak mengarah kepada orang yang tepat? Kemudian tugas kalian, pasangkanlah balon ucapan dengan orang yang tepat. Salin tabel di bawah ini ke buku tulis kalian. Yuk, kakak akan bantu ya. Kita mulai dari balon ucapan yang pertama. Tokohnya yaitu Chandra. Nah, alasannya, tangan Chandra digendong. Ini cocok dengan teks yang mengatakan tangannya sakit sekali. Yang teks yang nomor 2, balon ucapan nomor 2 ya, di sini tokohnya Riri. Alasannya, balon ucapan nomor 2 menyebutkan tentang mata yang sakit. Ini cocok dengan Riri yang memakai penutup mata. Tokoh yang ketiga ada Adit, yaitu alasannya kaki Adit dipasang gips, cocok dengan balon ucapan nomor 3. Nah, balon ucapan nomor 4 ada Dio, anak-anak. Nah, Dio ini alasannya pusing terasa di kepala. Ini cocok dengan Dio yang memegangi kepala. Dan balon ucapan nomor 5 yaitu ada tokoh Nanda. Nah, di sini alasannya orang yang pilek dan bersin-bersin itu biasanya perlu membersihkan hidungnya dengan tisu atau sapu tangan. Nah, ini cocok dengan Nanda. Yuk, kita lanjut ke bagian berdiskusi. Diskusikan isi teks suatu hari bersama-sama. Buatlah 5 kelompok, beri nama setiap kelompok dengan nama anak pada teks suatu hari. Kemudian diskusikan di dalam kelompok kalian, mana yang fakta dan mana yang opini dalam pernyataan tokoh kalian. Selanjutnya, jelaskan apa yang membuat kalian berpendapat sedemikian. Kemudian, presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian. Nah, anak-anak, kita sekarang akan diminta untuk membaca teks suatu hari bersama-sama. Kemudian kalian harus membedakan mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini dalam pernyataan tokoh kalian. Yuk, kakak akan bantu ya. Nah, di sini kakak mencontohkan anak-anak, ada tokohnya itu Chandra. Dia mengucapkan yaitu yang pertama, aku berlari-lari bersama temanku. Ini merupakan fakta. Yang kedua, aku tidak melihat ada batu di depan. Ini juga fakta. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Ini fakta juga ya anak-anak. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Ini juga fakta. Kemudian, sepertinya tanganku patah. Nah, ini merupakan opini atau pendapat. Dan penjelasannya, 4 kalimat pertama yang diucapkan Chandra adalah fakta yang sudah terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara keadaan tangan patah hanya dugaan Chandra saja, harus dipastikan atau dibuktikan melalui pemeriksaan oleh dokter. Tokoh yang kedua ada Riri, anak-anak. Nah, ucapannya di sini yang pertama, mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Ini merupakan fakta. Yang kedua, sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Ini merupakan opini. Nah, sedangkan penjelasannya, keadaan mata Riri sudah dibuktikan, karenanya dia memakai penutup mata. Akan tetapi, pernyataan bahwa orang yang memandang Riri akan ketularan sakit mata hanyalah anggapan saja. Tokoh yang ketiga ada Adit, anak-anak. Nah, di sini Adit mengatakan, aku tidak berhati-hati ketika memanjat pohon jambu. Nah, ini merupakan fakta. Selanjutnya, aku terjatuh. Ini juga fakta ya. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ini juga fakta. Ternyata ada tulang yang patah. Fakta.
Dan gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi, dan ini fakta. Nah, penjelasannya, pernyataan yang disampaikan Adit adalah keadaan sebenarnya, dapat dibuktikan kebenarnya, dan patahnya tulang Adit telah dibuktikan melalui pemeriksaan dengan sinar X oleh dokter. Pemasangan gips untuk membantu tulang tidak bergeser lagi juga merupakan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Kemudian ada tokoh Dio, anak-anak. Nah, Dio ini mengucapkan, sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Ini merupakan fakta. Dan aku rasa penyakitku cukup parah, dan ini opini anak-anak ya. Penjelasannya, Dio menyampaikan fakta bahwa dia menemani ibunya dan dia merasa pusing. Namun, Dio hanya menduga bahwa penyakitnya cukup parah. Mungkin saja Dio merasa pusing karena terlalu banyak melihat layar. Nah, anak-anak perhatikan juga kalimat terakhir ini. Ini juga merupakan sebuah opini. Anak-anak semua, teks suatu hari ini kalian belajar membedakan informasi, fakta, dan opini. Ada juga tokoh Nanda, anak-anak. Nah, Ananda ini mengucapkan, aku terlalu lama berenang. Ini merupakan fakta. Kedua, pasti karena itu aku pilek. Ini merupakan opini. Yang ketiga, pasti nanti dokter memberiku antibiotik, dan ini merupakan opini juga. Penjelasannya, lamanya Nanda berenang adalah keadaan yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Bahwa Nanda pilek juga fakta karena dia bersin-bersin. Akan tetapi, walaupun terlalu lama berenang dapat menyebabkan pilek, hal itu belum tentu menjawab penyebab pileknya Nanda. Mungkin saja ada penyebab lain yang membuat Nanda pilek. Nanda hanya menunggah bahwa dia pilek karena terlalu lama berenang. Begitu pula tentang obat yang diberikan dokter, itu hanya dugaan atau opini dari Nanda. Yuk, sekarang kita lanjut ya anak-anak ke bagian membaca. Bacalah kedua teks di bawah ini dengan cermat. Teks yang pertama adalah judulnya Salah Sepatu. Yuk kita baca anak-anak. Pulang sekolah, Dimas mencari sepatu bolanya. Dia diajak teman-temannya main futsal. Syukurlah sepatu itu masih pas. Dia pun bergegas menuju ke lapangan futsal. Dim, kok kamu pakai sepatu bola? Kita kan mau main futsal, tanya Raka heran. Memang apa bedanya? Sama-sama main bola kan? Saut Dimas sambil berlari meninggalkan Raka. Prit, permainan pun dimulai. Dimas sangat bersemangat mengejar bola. Namun saat Dimas berusaha merebut bola, aduh, teriak Dimas. Semua anak berhenti bermain. Ayo, ku bantu kamu berdiri, kata Raka. Aduh, susah. Dimas mengerang. Kaki Dimas terkilir. Sepatu bola yang dipakainya tidak cocok digunakan untuk lapangan futsal. Untuk sementara, Dimas harus beristirahat. Dia tidak boleh berdiri, apalagi bermain bola. Teks yang kedua judulnya Pertolongan Pertama untuk Kaki Terkilir. Tahukah kalian, salah satu penyebab kaki terkilir adalah penggunaan sepatu olahraga yang tidak tepat. Dimas memakai sepatu olahraga, sepatu bola untuk bermain futsal. Padahal sepatu bola didesain dengan tonjolan-tonjolan di bawahnya. Tonjolan atau paku ini berguna agar sepatu mencengkram permukaan rumput dan tanah. Saat dipakai di lapangan futsal yang permukaannya keras, paku-paku itu malah menyebabkan sepatu mudah tergelincir. Kaki Dimas pun terkilir atau disebut juga kesleo. Lalu, apa yang harus dilakukan jika kaki kalian terkilir di pergelangan kaki seperti Dimas? Kalian dapat melakukan metode RICE. Berikut ini penjelasannya. RICE yaitu istirahat. Istirahatkan kaki yang sakit paling tidak selama 48 jam. ICE atau S. Tempelkan kantong es pada bagian yang terkilir selama 20 menit. Digunakan 4-8 kali per hari. Yaitu ada compression atau tekanan. Bebat dengan perban elastis agar mengurangi pergerakan dan supaya kaki tidak bengkok. Elevate, tinggikan atau angkat kaki 15-20 cm dari permukaan dada. Cara ini juga dapat diterapkan pada keadaan terkilir di bagian tubuh lainnya. Nah, di bagian menirukan dan melakukan ini kalian bisa lakukan bersama teman-teman kalian di kelas ya, karena ini tugasnya berkelompok.
Nah, di bagian menulis cerita ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya, karena ini cerita setiap anak satu dengan yang lainnya berbeda anak-anak. Jadi nanti disesuaikan saja ya. Kemudian, di sini kalian akan diminta untuk membuat daftar periksa berikut ini. Pemeriksaannya, apakah alur cerita sudah wajar dan dapat dimengerti? Nah, ini juga sesuaikan dengan cerita kalian ya. Nah, anak-anak semua, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai fakta dan opini ya. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dan anak-anak lebih memahami lagi di bagian fakta dan opini. Anak-anak, kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak-anak hebat.